Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan ini dalam mata kuliah pengantar manajemen, materi kita adalah evolusi teori manajemen. Kenapa materi ini menjadi salah satu topik penting? Oleh karena ilmu manajemen adalah ilmu yang terus-menerus berkembang sejalan dengan dinamika manusia. Sebagai ilmu yang komprehensif, ilmu manajemen memanfaatkan disiplin ilmu-ilmu lain dalam menjawab tantangan ke depan. Sejarah membuktikan bahwa manajemen sesungguhnya sudah ada dan sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Dan memahami manajemen dan menerapkan konsep-konsep manajemen dalam aktivitas organisasi tidak lepas dari ilmu manajemen yang mengalami evolusi yang bermula dari manajemen tradisional atau manajemen kuno sampai pada manajemen modern. Apa fakta dari manajemen kuno? Bisa saudara lihat atau saudara baca, ditandai dengan pemerintahan seperti pemerintahan Mesir kuno, di mana pemerintahan pada saat itu mampu membangun sebuah piramida di zaman itu. Tentu saja banyak kesulitan-kesulitan dalam melacak sejarah manajemen. Namun ada beberapa fakta yang bisa kita lihat dari ribuan tahun yang lalu bahwa manajemen itu ada. Piramida misalnya di Mesir, piramida tersebut dibangun lebih dari 100.000 orang pekerja yang dikerjakan selama 20 tahun. Nah, piramida Gaza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang yang mengatur. Ya, dari kata lain sekarang adalah manajer mengatur, merencanakan, mengorganisir manusia serta bahan-bahan yang diperlukan sehingga pekerjaan itu berlangsung, yang tentunya ada pengendalian atau pengawasan di dalamnya. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen sudah ada. Nanti kita akan membahas ke depan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi pembangunan piramida di Mesir itu tidak mungkin terlaksana tanpa seseorang yang merencanakan, mengorganisir, menggerakkan para pekerja, dan mengontrol pembangunan. Ya, boleh Anda buka sejarah pendirian piramida tersebut di internet, Anda bisa lihat. Nah, itulah dibangun
membutuhkan tenaga kerja kurang lebih 100.000 dibangun selama 20 tahun dan dilihat sampai sekarang. Nah, kita menengok sejarah yang lain bahwa sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik yang judulnya disebut The Wealth of Nation. Nah, dalam bukunya itu ia mengemukakan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh organisasi dan adanya division of labor atau pembagian kerja, yaitu bagaimana memerinci pekerjaan dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang-ulang. Nah, itulah manajemen. Nah, misalnya dengan menggunakan industri pabrik peniti misalnya sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus menghasilkan sebuah peniti bisa menghasilkan lebih dari 48.000 peniti dalam sehari. Nah, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat jika mampu menyelesaikan 10 peniti dalam sehari. Nah, di situ disimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas. Jadi dengan meningkatnya keterampilan dan kecekatan, tiap-tiap pekerja akan menghemat waktu yang digunakan. Jadi peristiwa penting yang kedua yang mempengaruhi perkembangan manajemen adalah Anda pelajari di pengantar bisnis yang disebut dengan revolusi industri di Inggris. Jadi revolusi industri di Inggris menandai dimulainya penggunaan mesin atau menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada berpindahnya kegiatan produksi dari rumah menuju tempat khusus yang disebut dengan pabrik. Nah, perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu untuk meramalkan permintaan, untuk memastikan cukupnya persediaan bahan baku untuk digunakan sehari-hari. Jadi munculnya revolusi industri pada abad ke-18 terjadilah perubahan pada beberapa hal, yang mana pada waktu itu James Watt pada tahun 1769 mampu menemukan mesin uap. Jadi dengan menghasilkan industri manufaktur yang menggeser sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi, sehingga kekuatan ekonomi berada pada pemilik alat produksi. Jadi dengan ditemukannya mesin uap sebagai peralatan baru dalam bidang pertanian, menggantikan peralatan tradisional yang tadinya orang menggunakan serbau, membajak sawah atau sapi digunakan, dan sekarang terganti dengan adanya traktor atau bulldozer dengan tenaga yang luar biasa. Nah,
setelah itu berkembang lagi revolusi industri kedua, ditandai dengan pembentukan konsep kooperatif dan scientific manager atau scientific management yang pemrakarsanya adalah Taylor tahun 1800-an. Jadi menjadi korporasi dan pekerja manusia sebagai andalan ekonomi utama, sehingga kekuatan ekonomi berada pada pemilik modal. Jadi tadi adalah kekuatan berada pemilik alat produksi. Nah, setelah revolusi industri kedua, maka kekuatan ekonomi utama bergeser kepada pemilik modal. Karena disitulah terbangun pertumbuhan ekonomi yang semakin memberikan peluang kepada berkembangnya dunia usaha. Jadi berdirinya pabrik-pabrik, terjadi perdagangan besar, terjadi perdagangan eceran. Jadi sampai pada saat itu kehidupan manusia dirasakan semakin kompleks. Karena manusia selalu berupaya untuk menciptakan hal-hal baru sehingga kebutuhan dan keinginan berkembang pula. Nah, selanjutnya Anda nanti bisa membaca-baca buku sejarah tentang manajemen. Ada beberapa pakar yang memulai hingga sampai tahap modern saat sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, namanya Henry Fayol. Henry Fayol dia menetapkan sebuah prinsip yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi sehingga berjalan dengan baik. Nah, Henry Fayol ini kan dalam sejarah mencatat tahun 1841 sampai 1925. Beliau ini adalah seorang industrial dari Prancis. Nah, apa prinsip yang dikemukakan oleh beliau? Dia mengemukakan bahwa mestinya ada pembagian kerja yang spesialisasi sehingga orang-orang bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan. Itu disebut dengan division of work. Yang kedua, adanya authority and responsibility. Artinya harus ada wewenang dan tanggung jawab. Jadi manajer memiliki wewenang untuk memberikan perintah pada bawahan dan bawahan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perintah atasan. Kemudian prinsip yang lain dikemukakan adalah disiplin. Harus mematuhi aturan dan perjanjian. Nah, saya kira berlangsung sampai saat ini perlunya namanya aturan dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Harus ada namanya unity of command, artinya setiap karyawan hanya menerima perintah dari atasan saja. Itu disebut dengan top down. Artinya pemimpin memberi perintah kepada bawahan. Ada namanya unity of direction. Artinya kegiatan dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan dengan menggunakan rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Dan prinsip-prinsip yang dikemukakan yang lain disebut dengan kepentingan bersama
di atas kepentingan pribadi. Sistem penggajian harus fair baik untuk manajer maupun karyawan. Sentralisasi, kemudian perlakuan harus adil, dan stability of tenure. Artinya organisasi harus menekankan perpindahan atau turnover. Jadi di dalam sebuah organisasi jangan juga karyawan paling sering di rolling atau turnover, agar menjadi stabilitas bekerja dia harus menguasai bidangnya dulu, baru dipindahkan ke tempat lain. Itu disebut dengan stability. Harusnya ada inisiatif dalam organisasi dan semangat. Itu yang penting dalam prinsip yang dikemukakan Henry Fayol, dan itu yang menjadi dasar banyak organisasi yang melakukan hal seperti itu sampai sekarang. Jadi manajemen ini berkembang terus, revolusi industri terus berkembang sampai sekarang disebut revolusi industri 4.0. Nah, sekarang yang menguasai ekonomi adalah orang yang mampu menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena revolusi generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan yang disebut dengan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi. Bahkan saat ini sudah ditemukan yang disebut dengan cuci otak. Jadi perkembangan teknologi sampai saat ini berkembang secara terus menerus sampai nanti pada kita kenal nanti namanya revolusi industri 5.0. Kita sekarang berada pada 4.0. Jadi ilmu manajemen, revolusi manajemen ini selalu berkembang dari masa ke masa. Jadi ilmu itu tidak stagnan, dia terus berubah. Nah, inilah pemahaman kita tentang revolusi, perkembangan evolusi teori manajemen, bahwa sekali lagi ilmu manajemen adalah ilmu yang terus menerus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Manusia juga demikian, terus berkembang untuk aktualisasi dirinya, lebih menguasai ilmu pengetahuan. Nanti kita akan membahas lagi ke depan adalah perspektif manajemen perilaku. Kemudian nanti kita membahas juga tentang fungsi-fungsi manajemen. Inilah materi kita pada pertemuan ini tentang evolusi teori manajemen. Sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.